Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Diah Mukminatul Hasimi, MESY, selaku dosen pengampu mata kuliah Qiraatul Quran, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat iman dan Islamnya kita dapat berkumpul di pembelajaran secara online ini. Salawat serta salam marilah kita junjung agungkan kepada suri tauladan kita, dambaan kita, direktur yang tidak berdasi, penyayang yang tidak pernah pilih kasih sayang. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku moderator dari kelompok 7 Qiraatul Quran akan mempresentasikan materi-materi pada hari ini. Pengertian wakaf. Wakaf menurut bahasa adalah berhenti sebentar atau mengambil nafas. Sedangkan menurut istilah adalah menghentikan bacaan atau suara sejenak pada akhir suku kata untuk mengambil nafas dengan maksud hendak melanjutkan bacaan pada ayat berikutnya. Selanjutnya, jenis-jenis wakaf. 1. Wakaf ta'af. Jenis tanda wakaf yang sempurna ini menghentikan bacaan pada kata yang sempurna. Wakaf ta'am tidak berhenti di tengah-tengah kata, serta tidak mempengaruhi makna dari arti kata. Jenis wakaf ini tidak memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya maupun ayat setelahnya. 2. Wakaf ka'af. Jenis tanda wakaf yang menandai ini berhenti pada sebuah kata yang sudah mempunyai arti sempurna, sehingga tidak berhenti pada tengah-tengah kata atau bacaan. Akan tetapi, bacaan tersebut masih mempunyai hubungan makna dengan kata setelahnya. 3. Wakaf hasan. Jenis tanda wakaf yang baik ini berhenti pada sebuah bacaan atau kata yang sempurna, serta tidak mempengaruhi arti kata atau makna, akan tetapi bacaan tersebut masih mempunyai hubungan makna dengan kata setelahnya. 4. Wakaf qabi'i. Jenis tanda wakaf yang buruk ini berhenti pada kata atau bacaan yang tidak sempurna, yaitu berhenti pada tengah-tengah kata atau ayat. Wakaf jenis ini harus dijauhi sebab bacaan tersebut masih berhubungan dengan bacaan sebelumnya dari segi makna maupun lafaznya. Macam-macam tanda wakaf. Yang pertama, tanda la. Tanda ini disebut juga dengan wakaf lawasol. Tanda wakaf ini mempunyai arti tidak boleh berhenti sama sekali, sehingga apabila menemukan tanda baca ini di tengah bacaan atau ayat, maka tidak boleh untuk berhenti. Akan tetapi, jika tandanya terdapat pada akhir ayat, maka diperbolehkan untuk berhenti pada akhir ayat tersebut. Yang kedua, tanda mim. Merupakan tanda dari wakaf lazim yang merupakan tanda yang mewajibkan untuk berhenti di akhir kalimat dengan sempurna. Yang ketiga, tanda shad. Tanda shad dikenal sebagai wakaf murakas yang menunjukkan bahwa lebih baik untuk tidak berhenti. Akan tetapi, diperbolehkan untuk berhenti jika keadaan darurat tanpa mengubah makna dan artinya. Ketika bertemu dengan tanda ini, boleh berhenti jika sudah kehabisan nafas atau ayatnya terlalu panjang. Yang keempat, tanda shad lam ya. Tanda wakaf yang keempat ini adalah singkatan dari kata al-wasl aula, yang maknanya wasol atau meneruskan bacaan, maka itu lebih baik. Apabila mat bertemu wakaf ini di dalam bacaan, maka teruskanlah bacaan tersebut tanpa mewakafkannya, dan itu jauh lebih baik. Yang kelima, tanda qaf. Tanda qaf memiliki singkatan qila alaihil waqaf, yang artinya telah dinyatakan boleh berhenti di wakaf yang sebelumnya, sehingga lebih baik apabila meneruskan bacaan meskipun boleh diwakafkan. Baik, terima kasih moderator. 6. Tanda shad lam.
Tanda saklam adalah singkatan dari kot io salu yang artinya kadang boleh diwasalkan atau boleh diteruskan, bersambung, sehingga akan lebih baik apabila berhenti meskipun terkadang juga boleh untuk diwasalkan. 7. Tanda kif. Wakaf ini juga dinamakan wakaf mustahab. Ini merupakan tanda wakaf yang lebih diutamakan untuk berhenti. 8. Tanda sin atau tanda saktah. Tanda wakaf sin mengartikan bahwa Anda harus berhenti seketika tanpa mengambil nafas terlebih dahulu. 9. Tanda kaf. Tanda kaf adalah singkatan dari kazalika yang memiliki makna serupa. Wakaf ini ditandai oleh huruf kaf dan memiliki makna serupa dengan wakaf yang sebelumnya. Sehingga saat bertemu dengan tanda ini, sebaiknya menyamakannya dengan wakaf sebelumnya. 10. Tanda mu'anakoh atau muraqobah. Tanda wakaf satu ini disebut sebagai wakaf muraqobah, wakaf ta'anu, yang artinya terikat. Biasanya wakaf ini muncul sebanyak 2 kali dimanapun. Cara membacanya yaitu harus berhenti pada salah satu tanda tersebut. Sehingga jika sudah berhenti di tanda pertama, maka tidak perlu berhenti di tanda kedua dan begitu pun sebaliknya. Selanjutnya, 11. Tanda waqfah. Tanda waqfah ini bermaksud yang sama dengan sakta, di mana suatu tanda yang mewajibkan untuk berhenti sejenak tanpa harus mengeluarkan nafas terlebih dahulu. Akan tetapi, untuk tanda waqfah ini diharuskan untuk berhenti lebih lama tanpa adanya pengambilan nafas. 12. Tanda ta. Ini disebut juga sebagai wakaf mutlak. Saat bertemu dengan tanda ini, pembaca diharuskan sekali untuk berhenti. 13. Tanda jim. Tanda ini disebut sebagai wakaf jaiz. Saat bertemu tanda ini, pembacanya boleh berhenti dan juga boleh melanjutkan. 14. Tanda za. Tanda za ini cara membaca akan lebih baik jika tidak berhenti. Namun, sebaiknya pembaca terus melanjutkan bacaan ke kalimat selanjutnya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, cara berwakaf. 1. Apabila huruf terakhir berharakat sukun, maka cara melafazkannya tetap tanpa ada perubahan. 2. Jika huruf terakhir merupakan huruf hidup atau tidak berharakat sukun, maka membacanya dengan menyukunkan huruf tersebut. Ketiga, apabila katanya berakhiran tak marbuton, maka ketika disukunkan berubah lafaznya menjadi ha. Jika katanya berakhiran dengan huruf hidup dan huruf sebelumnya berharakat sukun, maka huruf terakhirnya atau huruf hidup tersebut disukunkan dengan melafazkannya sebagian hurufnya saja. 5. Jika katanya berakhiran dengan huruf hidup dan huruf sebelumnya adalah huruf mat atau li'in, maka huruf terakhirnya disukunkan dengan memanjangkan lafaznya, huruf ma'atnya. 6. Apabila huruf terakhir berharakat tanwin, fathah, maka tanwin berubah menjadi fathah dan dibaca 2 harakat. 7. Jika huruf terakhir bertasdid, maka huruf tersebut disukunkan dengan tidak menghilangkan lafaz tasdidnya. 8. Apabila huruf terakhir berubah alif ta'nis, masykuron atau fi'il mad'i bina nakis yang diakhiri huruf ya, maka dibaca fathah dengan panjang 2 harakat. Kesimpulan, wakaf menurut bahasa adalah berhenti sebentar atau mengambil nafas. Sedangkan menurut istilah adalah menghentikan bacaan atau suara sejenak pada akhir suku kata untuk mengambil nafas dengan maksud hendak melanjutkan bacaan pada ayat berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.